Ya, selamat datang pada mata kuliah jaringan komputer. Berjumpa dengan saya Valentino Sembiring, MKom, selaku dosen mata kuliah jaringan komputer di Universitas Nusa Putra. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana jaringan komputer itu dan lain sebagainya. Nanti kita akan ulas. Dan pertemuan kali ini merupakan pertemuan untuk pengantar jaringan komputer. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan. Ya, sebagaimana definisi dari jaringan komputer, yaitu sekelompok komputer dan peralatan periferal yang terhubung dengan kanal komunikasi sehingga mampu melakukan berbagai kegiatan seperti berbagi file, berbagi resource, dan lain sebagainya dari server atau user lainnya. Dan di sini jaringan komputer itu berarti dia itu adalah sekelompok komputer yang dapat saling berinteraksi. Jadi komputer ini itu kalau dia stand alone itu berarti dia bukan menggunakan jaringan komputer karena dia tidak ada saling berhubungan. Hubungannya itu bisa dihubungkan dengan perangkat-perangkat lain seperti hub, terus access point atau jaringan lain sebagainya. Baik, selanjutnya apa aja sih elemen-elemen yang ada di dalam komunikasi jaringan itu? Sebenarnya ini untuk elemen-elemennya itu yang sering kita lakukan itu tanpa dipungkiri banyak kegiatan-kegiatan sehari-hari yang telah kita lakukan dengan penggunaan jaringan seperti mengirim pesan menggunakan WhatsApp, menelepon, dan mengirim email dan lain sebagainya. Nah, sementara standarisasi dari elemen-elemen ini dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Yang pertama itu ada pengirim. Pengirim itu sender. Nah, sender akan melakukan pengiriman data yang datanya ini akan dilakukan itu enkripsi seperti yang dilakukan oleh WhatsApp atau media komunikasi lainnya, itu dia akan melakukan pengkodean atau enkripsi dan dekripsi nantinya. Di sini tahapan di sini adalah melakukan pengkodean. Nah, pengkodean di sini itu kalau kita ambil contoh dari WhatsApp itu dia melakukan end-to-end encryption. Nah, end-to-end encryption itu ada di media pesan. Media pesannya itu berupa sebuah bilangan atau teks yang nanti akan dikirimkan ke penerima. Nah, pesan ini telah dienkripsi. Nah, dienkripsi dan dilakukan pengiriman ke penerima. Biasanya ini itu akan dilakukan enkripsi. Di sini itu enkripsi, di sini akan melakukan decrypt. Jadi dikonversikan data pesan yang tadi yang diterima oleh penerima ini. Nah, dan dia melakukan tanggapan itu seperti umpan balik nge-WhatsApp, misalnya hello, dikirim sini, dia akan di-encrypt lalu di-decrypt, penerima baca hello katanya, terus dia bilang hai katanya, nanti kirimin lagi kayak gini. Nah, inilah proses komunikasi yang ada yang sering kita lakukan, dan tanpa dipungkiri itu kita telah melakukan kegiatan-kegiatan ini dari beberapa tahun yang lalu gitu. Oke, selain daripada itu, ada beberapa yang harus kita perhatikan juga, yaitu elemen-elemen untuk jaringan komputer itu bisa kita gambarkan dalam 4 poin. Yang poin pertama itu adalah pesan. Pesan ini kita kirimkan melalui peralatan device seperti handphone. Nah, medium elemen medium itu seperti alat transfernya itu seperti apa, untuk menerjemahkannya seperti apa, kita butuhkan namanya itu media jaringan seperti wireless atau LAN dan lain sebagainya. Nah, aturan rulesnya juga itu seperti apa, itu seperti enkripsi dan dekripsi. Selain daripada itu, kita nanti akan mempelajari bagaimana itu
eh, referensi yang digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan atau standarisasi yang akan digunakan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia adalah 7OC atau yang sering disebut itu model referensi protokol. Nah, biasanya itu kenapa dibilang 7OC, karena dia itu ada 7 layer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, sementara model OSI ini ada juga model untuk TCP/IP, yaitu ada 4 layer, yaitu untuk aplikasi dan juga TCP/IP yang ada di internet dan akses jaringan. Oke, nah ini gambar beberapa yang memang kita bisa lihat di beberapa pertemuan nanti ke depannya. Ada 7 layer dibagi dari host layer sama media layer. Oke, bagaimana komunikasi ini bisa terjadi itu sangat rumit kalau kita bisa lihat ya, tapi hanya saja bisa digambarkan seperti berikut ini. Di sini itu tuh ada server. Jadi kalau kita perumpamakan WhatsApp atau media Instagram dan lain sebagainya itu sebenarnya kita membutuhkan namanya server. Server nantinya itu akan membutuhkan namanya router untuk nge-broadcast nanti ke beberapa pengguna. Seperti kita akan membutuhkan receiver di sini, receiver yang nanti akan apa yang kita request akan diproses ke dalam server, hanya membutuhkan sepersekian detik. Dibutuhkan namanya itu jaringan internet. Nah, seperti inilah komunikasi-komunikasi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya itu kita nantinya juga akan mempelajari bagaimana jenis-jenis jaringan berdasarkan area. Nah, di sini itu tuh ada personal area network atau disebut dengan PAN. Ini tuh untuk kegiatan yang sangat jaraknya itu sangat dekat, paling 3 meter atau 2 meter. Nah, ini biasanya itu tuh personal area ini itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi seperti membutuhkan laptop, membutuhkan jaringan, kita menggunakan handphone untuk melakukan sharing data atau tethering, dan juga kita butuh komunikasi lainnya itu kayak memprint menggunakan printer wireless dan lain sebagainya. Dan kalau kita bisa lihat gitu kan, kalau anak-anak sekarang itu banyak melakukan mabar yang mengorbankan satu handphone untuk melakukan tethering gitu. Nggak tahu teman-teman sekalian di sini juga melakukan hal yang sama atau seperti apa gitu kan. Oke, selanjutnya itu ada untuk LAN, Local Area Network. Biasanya itu LAN ini itu tuh cakupannya paling ini tuh 100 sampai 200 meter untuk LAN. Dan biasanya ini digunakan untuk beberapa perusahaan, dan juga contohnya itu kampus kita juga telah melakukan menggunakan jaringan LAN ini, Local Area Network. Dan selanjutnya itu ada untuk area MAN, Metropolitan Area Network. Ini itu biasanya itu lebih jauh daripada LAN, karena kampus-kampus itu juga bisa berkomunikasi dengan lain sebagainya itu membutuhkan LAN. Sementara ini biasanya itu digunakan untuk mencakup sampai 10 km. Jadi ini cukup luas, mencakup 10 sampai 50 km tuh. Cukup jauh. Dari tempatnya itu mereka bisa saling berkomunikasi sejauh 50 km. Oke, biasanya itu juga kita akan mempelajari MAN. Setelah MAN akan kita ketemu dengan WAN. WAN itu World Area Network. Biasanya itu beberapa komponen area yang tadi itu bergabung menjadi satu. Jadi MAN untuk CTX itu Metropolitan Area Network ini itu digabung juga terhadap MAN, WAN. Terus bangunan-bangunan juga itu berhubungan dengan WAN. Konektivitas menggunakan handphone juga membutuhkan WAN, dan juga wireless atau LAN juga itu membutuhkan WAN. Kampus juga itu yang menggunakan LAN itu
bisa saja berhubungan dengan WAN. Siapa saja pengguna dari WAN ini itu banyak, sangat banyak. Biasanya para ISP juga itu melakukan hal yang sama. Mereka itu akan melakukan komunikasi antar router atau antar device server. Mereka itu akan selalu menggunakan ISP ke penggunanya. Jadi biasanya itu ISP-ISP yang sekarang seperti IndiHome, Biznet, Radnet, dan lain sebagainya itu mereka telah menggunakan topologi-topologi seperti WAN, dan mereka men-sharing menggunakan LAN. Dan kita dapat merasakan jaringan internet yang cukup stabil. Nah, untuk kelanjutannya lagi, nanti kita akan bahas selanjutnya itu di pertemuan berikutnya itu, di sesi selanjutnya di part 2. Terima kasih telah mempelajari bagaimana jaringan ini dan bagaimana berkomunikasi, elemen-elemennya apa aja, dan bagaimana jaringan ini berkomunikasi juga menggunakan referensi model OSI. Kita juga tahu bagaimana komunikasi jaringan, kita tahu juga bagaimana personal area network atau PAN, dan juga kita juga mengetahui bagaimana LAN, dan kampus kita sendiri Universitas Nusa Putra telah menggunakan jenis area ini. Untuk selanjutnya itu ada juga MAN, dan juga kita telah mengetahui WAN itu adalah gabungan dari semua untuk area jaringan itu ada di WAN. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sore.